Bisa jadi seseorang merawat anak yatim salah, hanya membiayai uangnya saja, tapi tidak diarahkan ke dalam Allah. Ini juga salah seorang merawat anak yatim, hanya membiayai urusan sekolahnya saja, tidak pernah diarahkan kepada Allah. Sehingga dia menjadi seorang yang pintar dalam bermacam-macam ilmu, tapi tidak kenal Allah. Ketahuilah bahwa seorang anak itu kalau dia bodoh, dia kalau berbuat jahat paling hanya nyuri jemuran, nyuri mangga tetangga. Tapi kalau sudah kita pinterkan tidak kenal Allah, dia berbuat jahat adalah segede-gedenya kejahatan. Anda yang telah ikut andil di dalam membesarkannya. Makanya kami ingatkan janganlah hanya sekedar. Ini tingkatan-tingkatan. Ada yang tidak punya kesadaran merawat anak yatim. Yang punya kesadaran pun ternyata harus ada. Ada rambu-rambunya di situ. Bagaimana saya merawat anak yatim? Aku kirimkan ke tempat yang benar. Apakah harus bawa ke rumah? Belum tentu. Jangan-jangan rumah kita tidak sehat. Ini perlu ilmu ini. Saya peduli dengan anak yatim itu, akan saya muliakan, saya ingin selamatkan, saya ingin sekolahkan dia. Oke. Tapi harus kita pikirkan sekolah yang kenal agama atau tidak. Kalau tidak, jangan. Karena yang paling dibutuhkan mereka adalah kenal Allah agar ngerti halal haram. Tentu setelah itu kita antarkan jadi dokter dan sebagainya harus kita. Kita boleh-boleh saja menjadikan seorang dokter hebat. Anda mendidik jadi seorang dokter yang khusyuk ahli surga. Nah ini merawatnya sendiri ada ilmunya. Apakah harus saya bawa ke rumah saya? Oh belum tentu. Anda tidak sadar bahwa mereka bukan mahram. Anak yatimnya laki-laki, istri Anda perempuan, wahai bapak. Dia bukan mahram, selagi bukan keponakannya. Dan kadang tidak diperhatikan sisi syariat di sini. Sehingga seolah-olah dia melakukan sebuah kebaikan, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Kayak gitu. Kemudian juga, apakah kita membuat panti asuhan untuk mereka? Ntar dulu. Sebab panti asuhan pun bisa saja menjadi satu alat untuk mencari uang. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, ustadznya panti asuhan makan di resto terus. Apakah tidak boleh semacam itu? Lihat. Ini kan perlu ilmunya, tapi jelas tugas kita dan pangkatnya tinggi kalau kita ngurusi anak yatim. Sebab kejahatan terselubung di balik biasa saja di balik ngerawat anak yatim. Sebab anak yatim kalau disuarakan semua orang penyuh ingin membantu. Karena anak yatim, anak yatim, anak yatim. Cuman kita perlu jujuran orang ngurusi anak. Maka dalam Al-Quran kan kalau ngurusi anak yatim hendaknya mengkana honiyan fal istafif. Hendaknya orang kaya agar dia bisa menghindar dari makan anak yatim. Kalau kaya jangan makan sedikit pun dari harta anak yatim atau dari santunan yang diberikan anak yatim. Untuk anak yatim hanya untuk yatim. Istafif. Kalau fakir, karena fakiran fal yakul bil ma'ruf. Kalau dia orang nggak mampu, hendaknya dia ikut makan tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah dua makna. Ma'ruf itu adalah ala kadarnya, sama dengan yang dimakan anak yatim. Bukan ustadz yang dilebihkan, tidak. Jadi makannya sama, boleh. Saya seorang fakir ngerawat anak yatim. Karena saya bisa. Kemudian saya ikut makan bersama mereka. Bil ma'ruf ala kadarnya, uruf, yang layak. Atau bil ma'ruf itu mana lain apa? Nanti kalau kamu sudah kaya ganti, karena sekarang fakir. Loh. Jadi hati-hati, bukan alat anak yatim. Makanya kita ingin membahas di sini agak luas tentang anak yatim sih. Jangan anak yatim hanya kita bikin plang, lalu orang datang duitnya pakai apa? Pakai anting istri. Hati-hati, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Allah bisa menyatimkan anak kita di esok hari. Ini masalah merawat anak yatim semacam itu. Jadi paling utama adalah kita merawat anak yatim, kita masukkan sebuah tempat yang dia mulia, yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.